pembahasan kita ini, yaitu Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang kita kenal ada 99 nama. 81 disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, 18 dalam hadis oleh Rasulullah SAW. Dan kita disuruh menggunakan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau kita minta rezeki, maka kita menyebut nama Allah yang berkenaan dengan rezeki. Misalnya, ya Razzaq, ya Razik, wahai Maha yang memberikan rezeki. Ya Jawad, wahai Maha yang Maha dermawan. Ya Karim yang Maha mulia. Ya Mukti yang Maha memberi juga. Ya Wahab yang Maha memberi juga. Ini semua nama-nama Allah bisa kita sebut ketika kita meminta kepada dirinya. Ibaratnya kalau antum meminta kepada orang lain. Dan ini lebih lagi pada Allah SWT. Misal kita ada orang kaya dermawan. Bapak, Masya Allah, Bapak orang yang paling dermawan di kampung ini. Bapak orang yang baik. Dengan kita mengawali seperti ini, insya Allah itu keluar tuh duitnya. Kalau kita ngajukan proposal. Ya Allah Bapak ini, Masya Allah Bapak ini. Insya Allah gitu. Karena kita sebut namanya dia, kemudian kita sebut sifatnya dia, nah insya Allah dia keluar ini. Duitnya seperti itu. Itu kepada Allah lebih daripada itu. Maka Allah senang disebut dengan nama-namanya. Asmaul Husna namanya. Yaitu nama-nama Allah yang Maha Indah. Nah, di ayat ini yang kita bahas ini. Yaitu mengesahkan Allah di dalam sifatnya. Sifat Allah itu maha tinggi. Wa sifatullahil ula. Gak bisa disamakan dengan makhluknya. Sifat Allah itu. Allah menyebutkan di sini sifat itu ada dua pembahasan. Ada sifat zat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di sini wa idza sa'alaka anni fa inni qarib ibadah wa idza sa'alaka ibadah anni ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah bahwasanya aku dekat. Allah menyatakan dirinya dekat dengan hambanya. Dirinya dekat dengan hambanya. Dan ini membuat orang-orang yang beriman dan bertakwa tenang. Karena ada pelindung. Makanya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menemani Rasulullah SAW saat hijrah, itu sudah orang kafir Quraisy sudah berada di atasnya Gua Thur. Yang kalau seandainya ada yang noleh saja salah satu ke bawah, ketangkap tuh Rasulullah. Abu Bakar bersedih, ketakutan. Kata Rasulullah SAW nanti ini kemudian diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini sebagai hiburan atau kabar gembira buat kita. Bahwasanya Allah itu maha dekat. Bahkan kedekatan Allah dengan kita ini nanti disebutkan oleh Allah lagi di surah Qaf. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan hamba kami, yaitu kedekatan melebihi daripada urat lehernya. Kan urat leher kita ini nempel di diri kita. Allah lebih dekat dari.
Itu menunjukkan apa? Ya, Allah bersama dengan kita. Ya, itu ilmunya tentunya yang bersama dengan kita. Kemudian makna yang lainnya, ini sebagai juga kehati-hatian kita. Allah Maha mengawasi, muraqabatullah. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi kita makanya tidak perlu kalau kita melakukan kebaikan, ya, nggak usah kemudian kita pamerkan. Allah tahu apa saja yang kita lakukan tentang kebaikan. Cukup Allah yang mengetahuinya. Kan Allah tahu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nggak usah pesan status. Ya akhi, kalau bisa bangun malam. Namanya pengumuman apa? Mau sholat lail aja langsung. Ayo bangun malam yuk, kita sholat lail. Ya perlu, apa? Nggak ada urusan. Yang antum bangun itu keluarga antum, istri dan anak antum. Atau yang jadi istri, ya suaminya dibangun. Nggak usah pasang status. Ya. Wa iyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Ini ada sifat nifak kita, sifat riya. Orang munafik itu suka pasang status. Makanya kalau yang berupa ibadah, usahakan hanya kita dan Allah saja yang mengetahui. Qarib. Berikutnya, nah ini ayat yang pendek ini. Yaitu Allah menjelaskan tentang dirinya dari sisi sifat perbuatan Allah. Jadi sifat itu ada sifat dzat, ya, dan sifat fi'liyah. Allah mengatakan ujibud da'watad da'i idza da'an. Ya. Aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku bila mana dia meminta kepadaku. Inilah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Di sini adalah kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah enggak ada yang memerintah Allah. Ini merupakan kewajiban Allah, kerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita, nih, aku saja sebagai Tuhan kalian. Kewajiban aku yang aku dulukan, aku sebutkan. Baru kemudian disebutkan haknya Allah. Itu apa? Haknya Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Haknya Allah adalah apa? Diibadahi oleh hambanya. Hendaknya dia memenuhi segala tuntutanku. Apa tuntutan Allah? Itu jalankan perintahnya, jauhi larangannya, dan dia hanya beriman kepadaku. Ini haknya Allah. Artinya apa teman-teman sekalian? Kita ini ya, harus mendahulukan kewajiban kita baru menuntut hak. Kebanyakan kita ini nuntut hak dulu. Saya tidak mau ibadah. Ngapain saya ibadah? Nggak merubah nasib saya. Saya malas mau sholat. Ya, begitu-begitu saja sholatnya. Makanya coba aja. Ketika kita lihat di masjid-masjid awal Ramadan, Masya Allah, seminggu pertama habis itu sekarang coba kosong, sepi semua. Mau kata ya, aduh ini ada orderan. Nah, bilang orderan apa? Ini Ramadan. Ya. Orderan apa? Ini Ramadan. Yang barangkali ini kesempatan terakhir kita. Tidak ada lagi Ramadan berikutnya. Berapa banyak ya teman-teman kita, saudara-saudara kita, dulu Ramadan bersama kita.
Ya, sekarang sudah ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan buat kita. Ibu sekalian, apa yang kita lakukan di sini? Ya, yaitu dari sisi fikih kita ini hendaknya ya, mengerjakan ya, seluruh ibadah dan yang paling utama adalah doa. Ya, kalau boleh ini kadang-kadang mau kemana cari duit? Duit itu coba diplesetkan sedikit saja. Duit itu doa, usaha, ikhlas dan tawakal. Itu duit. Atau apa? IT-nya itu iman dan takwa. Ya. Kita ini ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam masalah takdir itu ada 3 kelompok. 2 sesat. Kelompok yang pertama ialah orang yang selalu berdoa tapi tidak ada usaha. Ini keliru. Kelompok yang pertama doanya ya, tapi ya apa namanya? Kenapa kau tidak berusaha? Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua nggak pernah berdoa, dia berusaha saja. Ini juga keliru. Ente juga berbalik ya, sholat tarawih bolak-balik, nasib tidak berubah dari dulu begitu-begitu aja. Ana loh, tidak sholat loh, tidak puasa. Nih, anak sukses. Kelompok yang pertama namanya Jabariyah, kelompok yang kedua namanya Qadariyah. Ini sesat semua. Jadi kita ini Ahlussunnah wal Jamaah, kerjakan kedua-duanya, berdoa, kemudian kerjakan usahanya, ya, lalu berusaha ikhlas. Karena doa itu posisinya selalu di 3 tempat kata Rasulullah SAW. Ya. Ma min muslim yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'ur rahim. Jelas seorang muslim kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting tidak ada unsur dosanya dan tidak ada unsur pemutusan hubungan ya silaturahim, insya Allah posisi doanya itu ada 3 tempat. Ya. Apa unsur dosa itu? Doa yang ada unsur dosanya. Ya Allah, saya pasang lotre ya Allah. Tolong ya Allah, ya, ya kabulkan lotre saya ini. Lotre ini kan judi, Pak. Ya, judi bos, tidak boleh bos. Ya, jadi tidak boleh. Atau doa ini posisi yang kedua, ya Allah tuh itu mantan pacar saya dijadikan istri ya Allah. Tolong ya Allah buat masalah supaya dia bercerai, nanti istrinya kembali lagi ke saya. Ya mantannya kembali lagi. Ini nggak boleh. Kalau kita lepas daripada ini, insya Allah kata Rasulullah SAW bisa jadi ayu ajalahu. Ya, disegerakan, dikabulkan langsung oleh Allah. Itu posisi yang pertama. Posisi yang kedua, ayat dahiralahu fil akhirah. Akan dibayar oleh Allah jadi tabungan untuk ya doanya. Nanti di hari kiamat dibayar oleh Allah SWT. Posisi yang 3 yaitu apa? Kita minta A dikasih B. Ya, barangkali yang kita minta A ini tidak baik buat kita, dikasih B. Itu yang baik daripada kita. Sahabat ketika mendengar ya, penjelasan dari Rasulullah SAW, idzan nukatsir ya Rasulullah. Kalau gitu kita memperbanyak doa ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Allahu akbar. Allah lebih banyak lagi mengabulkan doa-doa kita. Maka iwas kalian ini ya, doa kemudian usaha. Kemudian yang ketiga yaitu ikhlas. Ya berusaha ibadah kita itu harus murni, ikhlasnya murni. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu tawakal, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha ya semaksimal mungkin, tinggal Allah yang merestuinya. Ya. Atau iman dan takwa. Nah, ini penting juga nih, iman dan takwa.
Karena apa? Keberkahan itu hanya syaratnya ada dua saja. Kata Allah di surah Al-Maidah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka apa? Kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Teman-teman sekalian, mohon maaf ini. Ya, saya tidak ngerti politik, tidak ngerti juga ekonomi. Ini, antum mungkin ya lebih paham. Misalnya. Coba aja. Brunei Darussalam itu ya, numpang di Kalimantan. Satu aja Kalimantan. Pulaunya dia tuh satu aja. Kayaknya luar biasa. Kita ini 18 ribuan tuh cari di Google tuh. Berapa kepulauan Indonesia? 18 ribu. 9 ribu itu yang ada penduduknya. Itu yang antum emas itu kemana-mana emas. Ya. Nah, ditemukan di mana namanya? Di Bima apa itu? Ya. Itu masih banyak. Tapi keadaan kita ini nggak berubah-berubah. Kenapa? Bukan masalah ekonomi, bukan masalah pandai atau bodohnya. Tapi masalahnya adalah iman dan takwa. Ya. Kata Allah di surah Al-Asr, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian seperti orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang lupa Allah, maka Allah akan membuat orang tersebut lupa diri. Kalau orang lupa diri, dia tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu diri, dia tidak punya malu. Dan orang yang tidak mau punya malu, dia akan berbuat seenaknya sendiri. Ya. Faulaika humul fasiqun. Mereka orang fasik. Kalau kita rubah artinya, ya, jangan kau menjadi orang yang tidak percaya kepada Allah. Karena Allah akan membuat engkau tidak percaya diri. Coba aja. Negeri kita ini hampir tidak punya percaya diri. Semuanya diserahkan ke orang asing. Saya tidak percaya diri pada itu. Kenapa? Karena kita tidak percaya pada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa. Yang takwa itu maknanya takut dan hati-hati. Insya Allah keberkahan. Air yang tercurah dari langit, bumi yang kemudian menerima air tersebut, ya, memberikan keberkahan kepada kita semua. Jadi mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, apa yang kita kaji hari ini menjadikan pegangan buat kita untuk kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungi diri kita, keluarga kita, negeri kita dari semua keburukan-keburukan yang bakal terjadi di kemudian hari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ya, kita dan negeri kita ini sampai kita menghadap dirinya. Demikian barangkali kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.